Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai mendengarkan renungan kita pagi ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini. Mari saudara, saya akan memimpin saudara terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Bersyukur untuk semua rahmat kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pada pagi ini. Pimpin dan sertailah kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali dilawat oleh Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Dan saya siapkan satu ayat dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan di sana untuk kita renungkan bersama. Saya akan bacakan untuk kita saudara. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Itu yang akan kita renungkan. Dan topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu jangan biarkan keterbatasanmu membunuh potensimu. Itu yang akan kita renungkan saudara. Saya yakin saudara, kita semua atau saudara dan saya pernah mendengar nama Stephen Hawking saudara. Beliau ini adalah seorang ilmuwan fisika yang sangat terkenal dan juga sekaligus penulis buku fisika kuantum saudara. Tetapi suatu hal yang patut kita saluti dari diri Stephen ini saudara, dia adalah yaitu tentang kemampuannya beradaptasi dengan keadaan keterbatasan dirinya. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Karena pada saat dia berusia 21 tahun, pada tahun terakhir dia kuliah di Oxford University, ia terkena gejala kelumpuhan yang disebut amyotrophic lateral sclerosis. Itu istilahnya saudara, yang secara perlahan membuatnya mengalami kelumpuhan menyeluruh dalam tubuhnya. Ini luar biasa saudara. Tidak hanya kehilangan kemampuannya untuk berdiri, atau kehilangan kemampuannya untuk berjalan atau makan sendiri, bahkan Stephen juga kehilangan kemampuan untuk berbicara. Bisa dikatakan lumpuh secara total. Ya, kemampuan dirinya tidak berfungsi secara normal. Namun saudara, Stephen ini memilih untuk tidak menyerah dengan keadaan yang dialaminya. Secara manusia kemungkinan besar, ya, jika kita ada di dalam posisi seperti ini, mungkin kita sudah putus asa, kita sudah menyerah. Tetapi Stephen ini tidak seperti itu saudara. Kejeniusan Stephen teruji ketika kemudian saudara, ia mampu menggunakan sebuah komputer yang diciptakan oleh seorang ahli dari Cambridge University untuk mengubah setiap kata yang diketiknya menjadi suara. Ini luar biasa. Dan setelah Hawking ini benar-benar tidak mampu berbicara lagi, pada tahun 1985-an dia mengubah komputer itu untuk setiap kata yang diketik bisa berbicara dengan baik. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, keterbatasan fisik tersebut tidak menghalangi dia untuk menghasilkan buku-buku ilmiah yang bisa dikatakan sangat terkenal, bestseller saudara, di seluruh dunia. Luar biasa.
Mungkin kita akan berpikir bagaimana Stephen bisa melakukan itu. Ada sebuah semangat yang membara dalam dirinya sehingga dia mendapatkan beragam penghargaan dalam bidang ilmu pengetahuan, ya. Jadi Stephen ini saudara, ia mengalami mendapatkan banyak penghargaan, mendapatkan banyak artinya piala, dan karena kejeniusannya dan karena keseriusannya mengembangkan penelitian walaupun dia sedang dalam kondisi keterbatasan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Apakah saudara mengalami keterbatasan baik secara fisik, mental, psikis, dan seterusnya? Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jika saudara ingin menggapai segala impian saudara di dalam Tuhan, apapun keadaannya saudara, jadilah pribadi yang selalu baik. Jadilah menjadi pribadi yang selalu terbuka, menjadi pribadi yang kreatif, jujur, penuh semangat, dan selalulah berusaha meraih kesuksesan itu dengan sikap yang optimis. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Biarlah setiap hari kita terbangun dalam sikap yang selalu memiliki pengharapan, optimisme yang baik. Dan percayalah, jika kita ada dalam situasi seperti itu, kita tidak mungkin juga seperti Stephen Hawking ini saudara. Kita akan menikmati panggung kesuksesan yang ada di depan kita. Itulah nasihat firman Tuhan yang kita terima hari ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Artinya Tuhan mau supaya kita saudara menjadi pribadi yang tidak gampang menyerah. Mari tetap menjadi pribadi yang kreatif. Mari menjadi pribadi yang tetap semangat melakukan apapun dalam kehidupan ini. Jangan hanya karena keterbatasan satu dan lain hal kita gagal untuk menggapai segala impian kita. Stephen Hawking menjadi teladan terbaik bagi kita pagi ini, bahwa walaupun secara kemanusiaan kita tidak bisa melihat potensi apa yang bisa dikembangkan dalam dirinya secara fisik, tetapi dia tetap semangat, dia tetap optimis, dan ternyata potensi dalam dirinya itu bisa berkembang. Tidak hanya dalam situasi yang baik, tetapi dalam situasi yang kurang baik pun, jika kita tidak mau menyerah, jika kita tetap mau berjuang, semangat, Tuhan akan memampukan kita untuk menggapai impian kita. Jadi kalaupun saudara saat ini memiliki keterbatasan dalam hal apapun itu, jadilah pribadi yang tetap semangat berjuang saudara. Dan nantikan Tuhan menolong saudara untuk menguatkan pastinya, dan untuk memampukan saudara melakukan segala sesuatu yang terbaik tentunya. Dan percayalah, kehidupan yang akan saudara raih, ya pencapaian kehidupan yang ingin kita gapai, Tuhan pasti akan mewujudkan itu dengan hal-hal yang terbaik, yang pastinya dapat memenuhkan sukacita kita pada akhirnya. Itu yang kita renungkan pada pagi hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah optimis. Bersama dengan Tuhan kita akan mampu menggapai segala impian kita yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan renungan kita pagi ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat renungan firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama, juga lewat kisah inspirasi yang kami dapatkan pagi ini. Mampukanlah setiap kami untuk selalu menjadi pribadi yang semangat, menjadi pribadi yang selalu optimis, jujur, dan mau tetap berjuang walaupun ada banyak pergumulan yang mungkin kami hadapi dalam hidup ini. Berkati setiap umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang putus asa berikan pengharapan. Secara khusus hamba terus mau doakan umat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah mereka boleh ditolong Tuhan pagi ini. Yang lemah, yang terbaring di rumah atau yang terbaring di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus bangkitkan iman percaya mereka.
untuk melihat pengharapan dalam Tuhan yang bisa memulihkan setiap penyakit yang mengganggu tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati. Yang bergumul juga untuk mendapatkan jodoh, Tuhan memberkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan memberkati mereka. Hamba doakan juga anak kami yang bergumul dalam pendidikan dimanapun, Tuhan juga bersama-sama dengan mereka. Tetap memberi semangat belajar bagi anak kami. Juga berdoa untuk umat Tuhan pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka mengharapkan anugerah Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah mereka juga boleh diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya ingin katakan tetaplah semangat saudara, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena saya percaya itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu keyakinan kami. Dan kami juga meminta supaya saudara tetap membantu kami untuk membagikan, men-share renungan ini supaya ada banyak orang bisa menonton saudara dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara pagi hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.